Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misrawati, program studi bimbingan konseling Islam dengan NIM 21203870232034. Baiklah, presentasi saya kali ini akan membahas mengenai transisi masa sekolah, prestasi, dan pekerjaan remaja pada mata kuliah bimbingan konseling Islam pada anak dan remaja. Adapun beberapa poin-poin yang akan saya bahas itu masa remaja dan sekolah, masa remaja dan prestasi, masa remaja dan pekerjaan, dan masa remaja dan karir. Baiklah, yang pertama yaitu masa remaja dan sekolah. Masa remaja sering dianggap sebagai periode yang menantang dan seringkali dihubungkan dengan masalah. Pada masa remaja berkembang sosial kognitif, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai maupun perasaannya. Pemahamannya ini mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan mereka, terutama teman sebaya, baik melalui jalinan persahabatan maupun percintaan. Adapun beberapa karakteristik penyesuaian sosial remaja di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu bersikap respek dan mau menerima peraturan sekolah. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Yang ketiga, menjalin persahabatan dengan teman-teman di sekolah. Yang keempat, bersikap hormat terhadap guru, pemimpin sekolah, dan staf lainnya. Yang kelima, yaitu membantu sekolah dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. Selanjutnya, masa remaja dan prestasi. Prestasi akademik merupakan tolak ukur utama keberhasilan dalam proses pendidikan, terutama bagi remaja yang sudah dalam tahap akhir. Prestasi akademik yang tinggi memberikan berbagai manfaat bagi remaja, seperti mempermudah akses ke pekerjaan yang layak, meningkatkan kemajuan karir, memperbaiki kemampuan mengambil keputusan karir secara efektif, mempercepat kelulusan, dan membuka peluang untuk mendapatkan beasiswa. Namun, tidak semua remaja mampu mencapai prestasi akademik yang tinggi. Dan salah satu faktornya adalah keterbatasan waktu akibat kegiatan lain di luar jam belajar, seperti bekerja. Remaja yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, dan sosialnya cenderung berkembang secara sehat. Mereka dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, belajar untuk menyelesaikan masalah dan tugas-tugas yang dihadapi, termasuk dalam konteks akademik. Kemudian, masa transisi selanjutnya yaitu masa remaja dan pekerjaan. Pada masa remaja, orientasi masa depan menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan kognitif. Sebagai individu yang sedang melalui transisi dari masa anak-anak menuju kedewasaan, remaja dihadapkan pada tugas-tugas perkembangan yang bertujuan untuk mempersiapkan diri mereka dalam memenuhi tuntutan dan harapan peran sebagai orang dewasa. Oleh karena itu, remaja mulai secara serius mempertimbangkan dan merencanakan masa depan mereka. Adapun beberapa faktor-faktor penyebab remaja bekerja menurut Haidir 2016 dalam penelitiannya. Yang pertama yaitu pendidikan, di mana biaya pendidikan yang tinggi seringkali menjadi alasan bagi remaja untuk memilih bekerja. Yang kedua yaitu kemiskinan. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung lebih mungkin untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan mereka. Dan yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan sosial di sekitar sangat berpengaruh terhadap proses belajar siswa, di mana siswa cenderung terpengaruh oleh perilaku orang-orang di sekitarnya. Dan yang keempat yaitu teman sebaya, di mana pengaruh dari lingkungan pergaulan teman dapat sangat cepat meresap dalam diri siswa daripada yang kita kira. Teman sebaya yang baik memiliki dampak positif pada individu, sementara teman yang negatif juga akan membawa pengaruh yang buruk.
Remaja yang bekerja setelah menamatkan SLA atau setelah berhenti sekolah segera mengalami perubahan peran yang drastis. Ia harus menjalankan peran dewasa lebih awal dibandingkan dengan teman-teman sebayanya yang melanjutkan pendidikan dan kurang mempunyai kesempatan untuk mencegah peralihan lambat ke masa dewasa. Kemudian, masa transisi yang terakhir yaitu masa remaja dan karir. Proses pengembangan identitas diri dari masa remaja hingga dewasa seringkali terkait dengan persiapan menuju dunia kerja atau karir. Pekerjaan merupakan aspek penting dalam kehidupan dewasa yang mempengaruhi individu di berbagai situasi dan kondisi. Keputusan karir yang diambil seseorang dapat memiliki dampak yang signifikan pada seluruh perjalanan hidup mereka. Karir merupakan salah satu tujuan hidup yang penting bagi individu, yang dapat diwujudkan melalui berbagai jalur seperti pekerjaan sehari-hari, hobi, profesi tertentu, atau melalui peran sosial seperti kepemimpinan dalam masyarakat. Pada masa remaja akhir, masalah karir sering kali terkait dengan pemilihan jenis pendidikan yang akan mempengaruhi pilihan pekerjaan di masa depan. Perencanaan karir, pengambilan keputusan terkait karir, dan informasi mengenai persyaratan yang diperlukan dalam kelompok kerja tertentu. Permasalahan ini menjadi penting karena banyak remaja pada fase ini merasa bingung dan menentukan jalur karir yang akan diambil di masa depan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kematangan karir mereka. Penanganan masalah karir pada siswa dapat dilakukan melalui layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan perkembangannya, termasuk aspek pribadi, sosial, dan belajar atau akademik. Untuk memenuhi kebutuhan karir remaja, pendampingan intensif oleh konselor profesional dalam bimbingan dan konseling diperlukan. Kajian terhadap kebutuhan karir remaja harus terkait dengan tuntutan masa kini, terutama dalam konteks kurikulum pendidikan yang menekankan kecakapan hidup. Adapun contoh kasus bimbingan konseling karir. Penelitian yang dilakukan oleh Harahap dan kawan-kawan 2023 mengenai siswa di SMA Budi Satria menyoroti hilangnya motivasi terhadap karir dan pekerjaan di masa depan. Faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya motivasi tersebut yaitu tuntutan tekanan dari keluarga, kurangnya pemahaman tentang pilihan, ketidakpastian mengenai masa depan, serta kekurangan dukungan dan bimbingan. Dalam perencanaan karir, siswa umumnya menghadapi kendala yang memerlukan bantuan dari guru BK untuk mengatasinya. Dan salah satu solusinya adalah melalui layanan bimbingan karir. Membangun kesadaran menjadi kunci penting karena dapat meningkatkan motivasi siswa terhadap karir dan pekerjaan di masa depan. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui sesi konseling, seminar, atau diskusi kelompok yang melibatkan siswa, orang tua, dan guru. Dalam hal ini, guru dan orang tua hendaknya memberikan dukungan dan bimbingan yang kuat kepada siswa atau remaja dalam mengeksplorasi pilihan karir dan mengatasi ketidakpastian yang mungkin mereka hadapi. Masalah ini dapat dilakukan melalui sesi konseling individu, pembentukan kelompok, atau program mentoring. Dengan implementasi yang baik, diharapkan siswa atau remaja dapat memperoleh motivasi diri yang tinggi terhadap karir dan pekerjaan di masa depan. Hal ini diharapkan akan berdampak positif pada perkembangan akademik dan psikologi siswa, serta membantu mereka dalam merencanakan masa depan yang sukses dan memuaskan. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai transisi masa sekolah, prestasi, dan pekerjaan pada remaja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.